daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi seburuk apapun kita, Pak, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Walaupun kita seorang penjudi, kita seorang penzina, kita seorang pemabuk, kita ini ahli maksiat, namun jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, di surah Al-Ankabut ayat ke-45. Buka saja Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholah, kata Allah, dan dirikanlah sholat, kata Allah. Mengapa kita harus mendirikan sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat kalian dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya ketika kita sholat, kita mengingat Allah, maka di dalam sholat kita mengingat Allah adalah lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, kata Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral hadirin, para jamaah ikhwani rahimakumullah. Jadi ini perkara sholat, Pak. Perkara sholat ini tidak bisa kita asal-asalan sholat, ikut-ikutan. Ada orang sholat pergi ke masjid, kita ikut pergi ke masjid. Orang ruku, kita ruku. Orang sujud, kita sujud. Kita nggak ada ilmunya. Perlu kita ketahui, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Apa kata Nabi Muhammad? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi nggak bisa kita ikut-ikutan. Orang sujud kita ikut sujud. Caranya bagaimana, Pak? Agar kita tahu perkara sholat ini, agar kita mengerti perkara sholat. Caranya yakni dengan belajar. Belajar kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Jika kalian tidak mengetahuinya, kata Allah, apa? Tanyakan kepada ahlinya. Jadi di sini ahlinya, orang-orang yang mengetahui perkara sholat, siapa, Pak? Bukan saya, Pak, tapi para ustaz, para guru-guru kita, para kiai, para alim ulama, para habaib, yang insya Allah orang-orang seperti mereka dapat membimbing kita untuk belajar perkara sholat. Jadi nggak bisa kita ikut-ikutan. Mengapa kita nggak bisa asal-asalan? Karena mengapa? Karena suatu amal ibadah yang apabila kita mengerjakannya tanpa kita mengetahui landasan hukumnya, kita wudhu, ikut-ikutan wudhu tanpa mengetahui landasan hukumnya. Caranya bagaimana? Orang tangan dulu, kita kaki dulu. Kebalik kan? Jangan sampai seperti itu. Suatu amal ibadah, ingat baik-baik, camkan baik-baik. Suatu amal ibadah